Pria itu kemudian melaporkan seluruh informasi yang telah didapat. Ray tampak khusyuk mendengarkan. Meski begitu, ia masih belum puas karena belum mendapat jawaban pasti alasan Pak Hendro melakukan hal buruk itu. Mama Reni dan Lia masih menyusuri setiap sudut ruangan. "Kamar kalian di mana?" tanya Mama Reni ketika mereka naik ke lantai 2. "Yang itu, Ma." Lia menunjuk ke sebuah pintu sembari berjalan mendekati. Lia membukakan pintu kamar, seketika Mama Reni melihat isi kamar. Mama Reni mencium bau cat basah, lalu jemarinya menyentuh dinding kamar. "Masih terasa dingin. Baru dicat ya?" tanya Mama Reni. Lia tersenyum sambil mengangguk. "Mama tidak bisa membayangkan seberapa repot kalian menyiapkan segala sesuatunya mendadak," ucap Mama Reni. "Ya sudah, yuk kita makan," lanjut Mama Reni. Mereka kembali ke lantai bawah untuk bersiap menyantap makan malam. "Lia, bagaimana kuliahmu?" tanya Mama Reni mengawali obrolan di tengah makan malam mereka. "Lancar, Ma. Aku suka metode belajar di kampus," jawab Lia. "Selain merasakan suasana perkuliahan tentunya kamu punya banyak teman baru juga," balas Mama Reni. Mendengar pembicaraan seputar teman baru, tiba-tiba Ray menatap Lia dengan tajam tanpa menghentikan kegiatannya menyuap nasi. Lia tidak menyadari tatapan Ray yang penuh arti. "Ray, apa kamu tidak berencana mencari pembantu baru?" tanya Mama Reni lagi. Pikiran Ray teralihkan dengan pertanyaan Mama Reni. "Lia mungkin akan cukup sibuk dengan tugas kuliahnya," lanjut Mama Reni. "Oh, enggak kok, Ma. Aku rasa kami tidak memerlukan pembantu. Aku masih bisa membagi waktu kuliah dengan pekerjaan rumah tangga. Justru aku akan jenuh kalau tidak ada yang dikerjakan sepulang kuliah," balas Lia yang juga mewakili jawaban Ray. Bagaimana dengan pulang pergi kuliah? Apa Ray yang mengantar jemput?" tanya Mama Reni. "Selagi Mas Ray bisa, Mas Ray yang mengantarku. Jika tidak, aku menggunakan kendaraan umum." "Tidak jadi masalah," jawab Lia seadanya. Obrolan mereka berlanjut sampai selesai dari makan malam. Lia dibantu Mbok Darmi merapikan bekas piring-piring yang mereka pakai. Mama Reni berdiri di teras samping rumah sekedar mencari angin. Ray menghampiri dan mengobrol santai dengan Mama Reni sampai pada pembicaraan yang serius. "Ma, panggil Ray." "Iya, Ray," jawab Mama Reni. "Mama kenal dengan Hendro?" tanya Ray dengan hati-hati. Tiba-tiba Mama Reni tertegun mendengar pertanyaan Ray. Beberapa saat diam. "Untuk apa kamu menanyakan hal itu?" tanya Mama Reni. "Ray hanya ingin tahu saja," jawab Ray. "Apa Hendro berulah lagi?" gumam Mama Reni dalam hati. "Sebaiknya kamu jangan berurusan dengan dia," ucap Mama Reni. "Bagaimana tidak, Ma? Dia ancaman bagi perusahaan kita," balas Ray mulai emosi. Seketika Mama Reni menoleh ke arah Ray dan menatapnya lekat-lekat. "Sepertinya ada dendam di masa lalu," celetuk Ray. Mama Reni memalingkan wajahnya dan terdiam cukup lama seolah tidak ingin Ray mempertanyakan hal itu, namun semuanya sudah terlanjur. "Hendro dulunya adalah sahabat ayahmu. Juga Mama. Ya, kami bertiga adalah sahabat. Lulus kuliah kami berinisiatif memulai usaha bersama membuka jasa asuransi dengan nama H&R Insurance. Berjalan 1 tahun usaha kami mulai berkembang. Dari kebersamaan kami itu, Hendro ternyata diam-diam menyimpan rasa pada Mama, tapi Mama justru menyukai ayahmu, Hadi. Hadi juga menyukai Mama. Tanpa basa-basi, Hadi melamar Mama di depan Hendro," jelas Mama Reni. "Lalu, apa selanjutnya?" tanya Ray penasaran. "Dari situ Hendro begitu marah pada Hadi dan akhirnya berbuat curang dengan merubah data kepemilikan usaha kami menjadi miliknya pribadi. Mama dan ayahmu tidak terima awalnya, namun demi menghindari pertikaian lebih jauh, Mama dan ayahmu merelakan itu. Kami akhirnya menikah dan memulai usaha baru yang saat ini kamu kelola."
Ternyata dia merubah nama perusahaan itu dengan nama baru yaitu Zaid. Lanjut Mama Reni. Mama tahu jika Hendro sudah menikah dan memiliki anak. Tanya Ray lagi. Ya, Mama mengetahui kabar pernikahannya dan dia dikaruniai seorang anak laki-laki, mungkin sekarang sudah seusia Lia, balas Mama Reni. Dan mereka sudah bercerai, celetuk Ray. Bercerai? Tanya Mama Reni. Ya, sekitar 3 tahun yang lalu, dan setahun berikutnya perusahaannya sempat mengalami kebangkrutan, jelas Ray. Mama Reni menunduk beberapa saat. Mama sebetulnya kasihan padanya, ucapnya. Ma, aku curiga kalau kematian ayah ada kaitannya dengan ia, kata Ray. Seketika Mama Reni mendongak menatap Ray. Ray, ayahmu mengidap kanker hampir 1 tahun. Wajar kalau pada akhirnya tubuhnya melemah dan tidak tertolong. Jangan kamu berpikir yang macam-macam. Kasihan, ayahmu sudah tenang di alam sana, ucap Mama Reni dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena teringat suaminya. Ma, jangan menangis. Maafkan Ray, Ray tidak akan pertanyakan soal itu lagi, balas Ray merasa bersalah karena membuat Mama Reni kembali bersedih. Ray sepakat dengan ucapan Mama Reni, tapi dalam hati kecilnya ia masih menyimpan rasa penasaran itu. Aku akan selidiki ini sendiri, gumam Ray dalam hati. Tiba-tiba Lia dan Mbok Darmi keluar dari dapur setelah selesai mencuci piring. Segera Mama Reni memasang senyum dan menghilangkan jejak air di matanya. Ma, ini sudah cukup larut malam. Sebaiknya Mama dan Mbok Darmi menginap saja dulu di sini, ucap Lia. Iya kan, Mas? Lia menoleh ke arah Ray. Oh, iya. Menginap saja dulu semalam, lanjut Ray. Tidak usah. Lagi pula Mama sudah menghubungi Mang Ujang untuk menjemput kami, jawab Mama Reni. Yah, sayang sekali, balas Lia. Tidak apa-apa. Lain kali saja. Terima kasih ya Lia, sudah memasak masakan yang enak untuk kami, ucap Mama Reni. Sama-sama, Ma. Jangan sungkan-sungkan untuk main ke sini, balas Lia dengan senyum tipisnya. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil. Sepertinya Mang Ujang sudah sampai di sini, kata Mama Reni. Mama Reni dan Mbok Darmi berpamitan. Ray dan Lia membuang nafas karena merasa telah melewati hari yang cukup melelahkan. Keduanya bersiap untuk tidur. Ray dan Lia kembali tidur di kamar sebelumnya yang kini lebih rapi. Mereka saling membaringkan tubuhnya dan menatap langit-langit kamar. Lia, panggil Ray. Jawab Lia. Katamu, kamu sudah punya beberapa teman baru. Boleh aku tahu siapa saja itu? Tanya Ray. Lia mengangkat alisnya merasa heran, meski begitu tidak keberatan untuk dijawab. Oh, cukup banyak. Ada Dinar, Siska, Eren, Vina, Selin, Aisyah, Al, Dani, Reza, Zaki, balas Lia dengan menyebut nama-nama tersebut dengan cepat. Ray sampai tidak bisa mendengar dan mengingat betul setiap namanya. Sepertinya tidak ada nama itu. Konyol sekali aku tanyakan itu pada Lia, gumam Ray dalam hati. Masih ada beberapa lagi. Lanjut Lia. Sudah. Jawab Ray seketika memotong ucapan Lia. Lia mendengus kesal. Sudah larut malam, cepat tidur. Besok pagi aku akan mengajarimu naik motor, ucap Ray. Yang benar? Tanya Lia. Ray mengangguk. Yeay. Yuhu naik motor, balas Lia dengan sumeringah. Keduanya kemudian saling tertidur. Tin, tiba-tiba terdengar bunyi klakson yang memekakkan telinga Lia. Iya. Sebentar. Teriak Lia. Lia belum selesai memasak nasi goreng, tapi Ray terus-menerus membuat kebisingan dengan terus membunyikan klakson. Selesai memasak, Lia segera menghampiri Ray yang sudah standby dengan motor baru Lia. Kita sarapan dulu. Baru belajar naik motor, ucap Lia. Oke. Lagi pula aku cuma iseng kok bunyikan klakson, balas Ray. Haish. Gerutu Lia.
Ray dan Lia menyantap nasi goreng kecap sesuai permintaan Ray. Selesai dengan sarapan paginya, mereka kembali ke halaman rumah mereka. Halaman rumah Ray dan Lia cukup luas sehingga bisa digunakan untuk belajar berkendara. Ayo, kita mulai dari mana? Tanya Lia. Oke. Pertama aku akan mengenalkan perangkat apa saja yang ada di motor beserta fungsinya, jelas Ray. Ray menjelaskan secara rinci apa saja nama dan fungsi perangkat di motor. Lia menyimak dengan khusyuk. Oke, sekarang kamu coba gunakan, ucap Ray. Lah, kok aku sih? Balas Lia seketika karena merasa belum siap. Ray mengangkat sebelah alisnya. Kalau bukan kamu terus siapa? Celetuk Ray. Kitalah. Aku takut, jawab Lia. Oke, ayo. Kamu duduk di sini, pinta Ray menunjuk jok bagian depannya. Meski agak risih, Lia mengikuti perintah Ray. Mas jangan sambil bercanda ya, aku beneran takut, ucap Lia setelah menaiki motornya. Kamu selain parnoan ternyata giran juga. Aku tidak mungkin berbuat hal yang membahayakanmu, jelas Ray sedikit kesal. Iya. Jangan ngomel-ngomel terus. Nanti cepat tua loh, balas Lia. Tidak masalah, yang penting istrinya tetap muda dan cantik, kata Ray. Oh gelap, balas Lia. Ayo cepat nyalakan starternya. Kamu ingin berlama-lama duduk menempel denganku. Itu hanya akan mengusik ketenangan, yang di bawah, goda Ray. Lia menyeringai geli. Lia segera menyalakan starter sesuai petunjuk dari Ray. Sekarang pelan-pelan tarik gasnya, ucap Ray sembari menyentuh punggung tangan Lia. Perlahan Ray menarik gas agar tangan Lia turut merasakan ukuran tarikan tangan Ray. Motor yang mereka tumpangi mulai bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Nah sekarang kita coba gunakan rem, ucap Ray. Tangan Ray menuntun tangan Lia untuk menarik rem di bagian kiri secara perlahan. Kamu bisa menggunakannya di bagian kiri atau kanan, ucap Ray lagi. Oke, balas Lia dengan raut wajah tegang. Lia belum merasa perlu bertanya. Ia sangat fokus mengikuti dan merasakan gerakan Ray. Coba kamu pencet klakson, kata Ray. Yang mana? Tanya Lia. Itu, sebelah kiri tanganmu, jawab Ray. Oh iya. Oke, kata Lia. Tiin. Lia sedikit tertawa membunyikan klakson. Ia tidak menyangka jika dirinya bisa merasakan apa yang kebanyakan orang lakukan. Wah, seru juga, ucap Lia sembari terus membunyikan klakson. Apanya yang seru? Ini bukan untuk dimainkan. Kalau kamu tiba-tiba membunyikan ini pada orang yang tidak menghalangi jalanmu, bisa saja membahayakan keselamatannya karena kaget, jelas Ray. Oh begitu ya. Hehi maaf, balas Lia dengan polosnya. Kita akan berbelok ke kiri, sekarang kamu tekan tombol lampu sen kiri, kata Ray. Yang mana ya? Lia gelagapan mencari perangkat yang dimaksud. Jangan lama-lama. Jangan menekan tombol sen secara mendadak, bisa berbahaya juga untuk keselamatan pengendara lain maupun kamu sendiri, jelas Ray. Duh, apa-apa beresiko, balas Lia semakin merasa takut. Segala sesuatu yang dikerjakan pasti ada resikonya. Tinggal bagaimana kita mengikuti aturan yang ada, jelas Ray. Oke, kita berhenti di sini, lanjut Ray dengan mengarahkan motornya ke sisi dan berhenti. Menghentikan kendaraan juga tidak boleh sembarangan. Tekan tombol sen kiri lalu perlahan arahkan ke kiri dan berhenti, tambah Ray. Lia masih mengangguk-angguk memahami setiap yang Ray jelaskan. Sekarang kamu coba sendiri, ucap Ray. Lia mendonggak dan membelalak terkejut. Ayo, beranikan dirimu. Aku akan mengawasimu dari belakang, kata Ray. Kalau aku jatuh bagaimana? Tanya Lia tidak cukup yakin. Tidak masalah, balas Ray singkat. Apanya yang tidak masalah? Jelas-jelas badanku yang menjadi korban, Lia menyerocos. Belum terjadi saja sudah mikir yang macam-macam. Kamu ingin bisa naik motor enggak?
Balas Ray mulai merasa kesal. Tapi aku, balas Lia dengan cukup berat. Ya sudah, motor ini biar aku kasih ke orang lain saja, kata Ray. Jangan. Oke, aku akan coba, jawab Lia. Lia mengumpulkan keberaniannya dan mencoba mengendarai motornya seorang diri. Lia cukup hati-hati melakukan segala tahapannya sampai ia berhasil menjalankan motornya. Lia begitu senang bisa menggunakan motornya. Saking senangnya, Lia sampai lupa cara berhenti yang tepat untuk menurunkan kakinya. Ini terus gimana, ucapnya seorang diri. Mas, aku tidak bisa berhenti, teriak Lia. Hentikan saja motornya, kamu sudah cukup berada di sisi, balas Ray dengan teriakan juga. Tiba-tiba, bruk, Lia terjatuh di rerumputan samping rumahnya. Haduh. Ray menepuk jidatnya lalu segera menghampiri Lia. Untunglah Lia tidak mengalami luka sedikit pun karena spontan turun dari motornya. Apa ada yang luka? Tanya Ray. Tidak, hanya saja siku dan pantatku sedikit sakit karena terbentur tembok, balas Lia seadanya. Sini, biar aku bantu berjalan, kata Ray. Tidak usah, aku masih bisa berjalan sendiri, jawab Lia. Tiba-tiba Ray mengangkat tubuh Lia. Wow, mas, aku bilang tidak usah, Lia terkejut dan meminta diturunkan. Ray justru membawanya sampai ke dalam kamar. Seketika Lia bangkit, namun Ray mendorong tubuhnya sampai kembali terbaring. Mas, apa-apaan ini? Aku akan bersiap untuk berangkat kuliah, ucap Lia mulai merasa curiga. Memangnya siapa yang mengizinkanmu untuk berangkat kuliah? Balas Ray. Ray kemudian membuka bajunya satu persatu. Lia membelalak ketakutan dan hendak melarikan diri, namun lagi-lagi usahanya gagal. Lia tidak menyangka jika Ray bisa melakukan hal itu kapan saja semau dia. Kamu harus siap kapanpun dan dimanapun jika aku mau, ucap Ray dengan wajah penuh nafsu. Mas, aku, balas Lia. Kamu selalu beralasan untuk menghindari ini. Kali ini kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Ray. Semakin kamu berusaha kabur, semakin aku tertarik denganmu, lanjutnya sembari membelai rambut Lia. Lia memejamkan matanya kuat-kuat karena tidak sanggup melihat aksi Ray yang menurutnya terlalu to the point. Sepertinya Lia tidak suka dengan cara seperti ini. Lia lebih suka cara-cara yang lembut, gumam Ray dalam hati. Kemudian Ray melepaskan tubuh Lia begitu saja. Kamu benar, kamu harus berangkat kuliah, ucap Ray. Lia justru merasa tidak enak hati dan meminta maaf pada Ray. Mas, bukan begitu. Aku tadi hanya terkejut dan merasa tidak siap, ucap Lia. Memang tidak seharusnya aku terus-menerus menghindar darimu, lanjut Lia. Tanpa sepengetahuan Lia, Ray tersenyum merasa memenangkan hati Lia dengan siasatnya itu. Aku tidak bisa melakukannya jika kamu merasa terkekang. Lebih baik aku menunggumu sampai merasa siap, ucap Ray lagi karena merasa belum puas melihat sikap Lia. Ray memalingkan wajahnya dari Lia. Tiba-tiba Lia memeluknya dari belakang tubuhnya. Mas, maafkan aku atas keegoisanku. Aku tidak ingin mendapatkan laknat dari Allah atas ketidakridoanmu, ucap Lia dengan sungguh-sungguh. Aku mohon, lakukan saja apa yang ingin Mas lakukan terhadapku. Tubuh ini milikmu, Mas, lanjutnya lagi. Ray justru merasa terkejut mendengar pernyataan Lia. Ray berbalik badan menghadap Lia. Lia mendonggak menatap wajah Ray dengan mata yang berkaca. Ray perlahan mendorong tubuh Lia sampai jatuh terbaring di atas kasur. Kini Lia merasa pasrah dengan apapun yang akan Ray lakukan terhadap tubuhnya. Ray duduk santai di bangku dekat kolam renang. Ia kembali mencoba merakit lensa kameranya yang sudah lebih dari 1 tahun ia simpan. Tiba-tiba Lia menghampirinya dengan jalan perlahan. Cara jalan Lia telah mencuri perhatian Ray dan mengundang tawanya. Hahaha, Ray tertawa ringan. Kamu kenapa? Ray menanyakan hal yang jelas ia tahu jawabannya.
Aku pikir setelah semuanya selesai, sakitnya akan benar-benar hilang. Ternyata, jawab Lia sambil nyengir menahan sakit. Apa yang kamu rasakan? Tanya Ray. Sedikit ngilu, jawab Lia setelah ikut duduk di samping Ray. Apa masih cukup kuat untuk berjalan? Aku ingin kita jalan-jalan sebentar keluar, ajak Ray. Ray mencoba mengambil gambar kolam renang dengan kameranya. Mas Ray mau mencari objek untuk difoto. Tanya Lia. Balas Ray singkat dengan tetap fokus pada objek foto. Ayo. Aku justru merasa senang, kata Lia. Satu jepretan berhasil Ray tangkap. Kita akan berangkat menggunakan motor, jadi gunakan perlengkapan berkendara dengan aman, ucap Ray. Oke, aku akan siapkan, balas Lia. Lia dengan antusias menyiapkan segala perlengkapan dan perbekalan mereka. Ray dan Lia mulai berangkat menyusuri jalanan kota. Kita mau kemana? Tanya Lia di tengah perjalanan mereka. Tujuan awal kita adalah kota tua, balas Ray. Lia hanya mengangguk mengikuti kemana Ray membawanya. Mereka sampai di kota tua. Ray dan Lia terlebih dahulu beristirahat dan membeli beberapa cemilan. Tiba-tiba ponsel Ray berbunyi. Ray melihat ke layar ponsel. Lia, aku akan mengangkat telepon sebentar, ucap Ray meminta izin. Oh, oke, jawab Lia. Ray menjauh beberapa meter dari Lia dan segera mengangkat teleponnya. Iya, Romi, ucap Ray pada salah satu orang suruhannya di balik telepon. Pak, Renaldi sudah sampai di kota tua bersama teman-teman komunitasnya, ucap Romi. Ray melempar pandang ke segala arah dan melihat komunitas skuter yang tengah parkir di kejauhan. Oke, kamu tetap awasi dia, jika situasi mulai aman, langsung saja eksekusi. Saya akan mencari cara untuk bisa menemuinya, balas Ray. Ray kembali menemui Lia. Ayo. Aku sudah tidak sabar ingin melihat Mas Ray memotret dengan hasil yang bagus, ucap Lia seketika. Kamu lihat itu. Ray menunjuk ke arah komunitas skuter. Kita akan coba mengambil gambar mereka, lanjutnya. Oke, jawab Lia. Ray dan Lia segera mendekati bakal objek gambarnya. Ray menutup setengah wajahnya dengan masker dan tudung jaketnya. Mereka semakin dekat, dan tanpa diduga Lia berpapasan dengan Al. Al, ucap Lia. Ray cukup terkejut mengetahui bahwa Lia mengenal Renaldi. Ray masih diam memperhatikan sikap Lia dan Al. Hai Lia, lo juga kesini. Wah, bener-bener ya, lo emang ngefans juga kan sama gue. Balas Al dengan gaya khasnya. Lia merasa risih dengan sikap Al karena ia kali ini bersama suaminya. Oh ya, Mas. Ini Al, teman kuliahku, ucap Lia memperkenalkan. Ray membuka maskernya. Siapa? Tanya Ray meyakinkan. Nama panjangnya Renaldi atau Al, jawab Lia. Seketika Ray meremas kuat jemarinya menahan amarah. Dan Al, kenalin ini Mas Ray. Suamiku, ucap Lia lagi. Al sejenak terdiam. Oh, yang sempat buat keributan sewaktu ospek. Balas Al seolah baru mengetahui sosok Ray. Lia menyeringai merasa tidak enak hati. Saya Al, teman dekatnya Lia, dekat sekali, lanjut Al. Lia cukup terkejut mendengar pernyataan Al dan seketika menggeleng pada Ray memberi kode bahwa ucapannya tidak benar. Ray masih bersikap santai dan mulai membaca tujuan sebenarnya dari sikap Renaldi. Ya sudah, aku dan Mas Ray akan berjalan-jalan memotret objek, ucap Lia. Oke, balas Al seadanya. Dari belakang tubuh Ray, Al terus memperhatikan Ray. Ray mulai mengambil beberapa objek untuk difoto. Cekrek. Satu objek telah berhasil difoto. Coba aku lihat hasilnya, ucap Lia dengan sumeringah. Ray memperlihatkan hasil jepretannya. Wah, bagus ya. Kayak lukisan. Padahal objek aslinya biasa saja, tapi di kamera terlihat beda, ucap Lia melontarkan pujian. Ray kembali bersiap menangkap objek kedua.
Namun lensanya dengan sengaja mengembara mencari sosok yang ia cari. Ray tidak menemukan Al di tempat sebelumnya. Selang beberapa detik Romy kembali menelepon Ray. Ray segera mengangkat teleponnya. "Pak, Renaldi sudah bersama kami," ucap Romy di balik telepon. "Oke, saya akan segera ke sana," balas Ray. Tanpa sengaja Lia mendengar dengan samar ucapan Ray. "Kenapa Mas?" tanya Lia memastikan. "Oh, enggak," balas Ray singkat. "Lia, aku ingin ke kamar mandi sebentar," lanjut Ray. Ya sudah. Jangan lama-lama ya," jawab Lia. Ray hanya mengangguk dan segera pergi dari hadapan Lia. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.